Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kembali kami boleh membaca, merenungkan, dan berjumpa dengan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus tadi diucapkan dalam konteks ketika para murid pada hari Sabat sedang berjalan mengikuti Tuhan, lalu karena mereka lapar, mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Perbuatan para murid ini diizinkan oleh hukum Taurat, asal mereka tidak memetik gandum itu dengan sabit atau dengan alat tertentu. Kalau mereka hanya memetik dengan tangan, mereka diizinkan. Ya, sekalipun gandum itu bukan miliknya, itu diperkenankan, tidak melanggar hukum. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang-orang Farisi kemudian mengkritik. Kenapa? Karena pada hari Sabat mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi tentang hukum Taurat atau tentang aturan tentang hari Sabat. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aturan tentang hari Sabat sebagai hari perhentian pada mulanya memiliki tujuan dan latar belakang yang positif dan mulia. Hari Sabat sebagai hari perhentian dimaksudkan agar supaya manusia mempunyai waktu untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Aturan itu juga ditujukan untuk menghindarkan manusia dari pemerasan atau eksploitasi tenaga manusia. Dan perhentian atau peraturan hari Sabat sebagai hari perhentian dimaksudkan agar supaya manusia juga jangan terjerat di dalam nafsu keserakahan, tidak mengenal lelah, tidak mengenal batas, pokoknya terus bekerja mencari uang atau mengeksploitasi orang tanpa batas demi kekayaan dan keuntungan si pemilik pekerjaan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa mulianya tujuan itu. Pendek kata, melalui peraturan hari Sabat itu, manusia dipanggil untuk memperlakukan orang lain, sesamanya, dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hormat, memanusiakan manusia. Jadi pendek kata, aturan hari Sabat itu adalah untuk kebaikan manusia. Tetapi, lama-kelamaan aturan tentang hari Sabat berubah menjadi aturan yang menekan, menindas. Karena penuh dengan larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Peraturan yang mestinya membebaskan manusia, malah justru membelenggu, membebani, dan menindas manusia. Itulah sebabnya mengapa banyak kali Tuhan Yesus berbenturan dengan orang-orang Farisi mengenai hari Sabat. Karena bagi Tuhan Yesus, hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mempunyai dua makna. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus itu berkuasa penuh atas hari Sabat. Ya. Tapi yang kedua ini menarik karena Tuhan Yesus mengatakan anak manusia. Arti dari anak manusia itu sebenarnya adalah manusia biasa. Bukan manusia yang hebat, luar biasa, pembesar, pejabat tinggi dan sebagainya. Bukan. Anak manusia, Tuhan Yesus menamakan atau menyebut dirinya anak manusia, artinya adalah sebagai manusia biasa, manusia kecil. Itu pun merupakan Tuhan atau Tuan atas hari Sabat. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan itu, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hari Sabat jangan kemudian menjadi belenggu yang menindas manusia. Hari Sabat diadakan supaya manusia dimuliakan, diperlakukan dengan baik dan hormat.
Alangkah mengerikan ketika ketentuan agama, ketika peraturan agama, atau dalil-dalil iman, bukannya memuliakan manusia, memperlakukan manusia dengan penuh hormat dan cinta kasih, melainkan berubah menjadi ketentuan-ketentuan yang menindas, yang mencabut kebebasan manusia, yang kemudian tidak memanusiakan manusia. Ketentuan-ketentuan semacam itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jikalau kita memiliki ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, dalil-dalil keagamaan yang kita yakini harus ditaati, baik. Tetapi mari kita periksa apakah itu mempermuliakan manusia sebagai ciptaan Allah ataukah justru menindas dan memperlakukan dengan buruk manusia, baik sesamanya bahkan maupun juga diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan melalui peristiwa ini, bacaan kita, bahwa manusia itu harus diperlakukan dengan baik. Segala ketentuan keagamaan maupun dalil-dalil iman harus memuliakan manusia, ciptaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman ini boleh menjadi pegangan dan panduan bagi kami di dalam berperilaku maupun juga di dalam menghayati kehidupan iman kami. Ajarkan kepada kami untuk senantiasa menghormati dan memuliakan manusia sebagai ciptaan Tuhan, baik sesama kami maupun juga diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.